Bismillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, malam hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di Nahwu Muyassar ya. Dan kita sekarang menuju ke pembahasan yang baru ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait nun inath, nun taukid gitu ya, yang itu bisa membuat fi'il menjadi mabni ya, fi'il mudhari menjadi mabni ya. Contohnya nun inath ya, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at ya, yudhibna itu nunnya nun inath ya. Nah, atau nun taukid ya, nun taukid itu yang nunnya itu ditasydid ya. Wala taqulanna bi syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya. Wala yush'iranna bikum ahada. Gitu ya. Tsumma la tarawunna ya, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu nun taukid. Nah, masih banyak kesulitan ya mencari nun taukid dan juga nun inath ya di Al-Quran ya, padahal sangat banyak ya. Nah, nanti bisa dicari lagi yang belum ketemu ya. Di Al-Quran itu 30 juz ya, insya Allah banyak ya. Kita buka setiap satu halaman mana yang dia itu filenya antunna atau filenya itu hunna ya. Baik, kemudian malam hari ini kita membahas ya, fi'il mudhari yang mu'rab lagi ya. Kemarin belajar ya, fi'il mudhari itu aslinya kan mu'rab ya, dan dia mabni kalau bersambung dengan nun inath atau nun taukid saja. Nah, selain itu dia mu'rab. Sebelum itu ya, kita sadar bahwasanya fi'il mudhari mu'rab ini punya 3 kondisi. Kondisi marfu ya, yaitu ketika berharokat akhir dhammah itu namanya marfu ya. Kemudian kondisi mansub ketika berharokat akhir fathah ya, ini mansub namanya. Dan kondisi majzum itu ketika berharokat akhir sukun ya, itu majzum namanya ya. Saya ulangi, fi'il mudhari yang mu'rab ini punya 3 kondisi. Marfu yaitu ketika berharokat akhir dhammah, yaktubu itu ya, yadhabu, nah, ini harokatnya akhirnya dhammah. Mansub ya, yang kedua mansub yaitu ketika berharokat akhir fathah, lan yaktuba, lan yadhaba gitu ya. Ini kan harokat akhirnya fathah. Dan untuk menjadi mansub maka fi'il mudhari butuh kepada adah ya, atau amil ya. Salah satunya adalah huruf lam ini maka membuat fi'il mudhari menjadi berharokat akhir fathah ya.
Kalau kemasukan lan, maka fi'il mudhari harokat akhirnya fathah. Lan yaktuba, lan yadhaba. Nanti ada juga yang lain selain lan yang membuat fi'il mudhari berharokat akhir fathah. Contohnya an, gitu ya. An. An ini juga kalau ketemu fi'il mudhari maka dia menjadi harokat akhir fathah. Gitu ya. An yadhaba. Gitu ya. Tapi ini nanti. Ya. Yang penting paham dulu bahwasanya kondisi fi'il mudhari itu bisa mansub, ya, berharokat akhir fathah. Contohnya kalau kemasukan lan. Kemudian kondisi yang ketiga adalah majzum. Majzum maka berharokat akhir sukun. Ya. Atau dikatakan majzum apabila berharokat akhir sukun. Ya. Dan untuk bisa menjadikan fi'il mudhari berharokat akhir sukun, maka salah satunya adalah dimasukkan lam. Dimasukkan lam. Ya. Ketika kemasukan huruf lam, ya, huruf lam maksudnya bukan satu huruf lam saja bukan ya, tapi lam sama mim. Lam, ya. Maka fiilnya menjadi berharokat akhir sukun. Nah, ini disebut dengan kondisi majzum namanya. Paham ya? Ada 3 marfu, mansub, majzum. Nah, sampai di sini dulu ya. Gimana? Paham atau bingung? Bagaimana Ukti Dewi, paham nggak? Ya, insya Allah, Tat. Nah, Ukti Afsah, halo, Ya, Ustaz. paham nggak? Ya, paham. Beneran? Salah. Beneran paham nggak? Iya, kalau sekarang masih paham lah, masih mengikuti. Tapi kalau Nggak, contoh nggak tahu. nah ini kan ada contohnya ini. Iya, Gimana, paham nggak? Dari yang Anda jelaskan itu paham nggak? Ada iya. marfu, ada mansub, ada mansub. Marfu itu harokatnya dhamma, mansub itu harokat akhirnya fathah, Nah, majzum itu harokat akhirnya sukun. Paham nggak? iya paham. Kemudian salah satu kemasukannya lan itu jadi fathah, lam itu jadi Sukun. sukun. Itu Iya. kok sebenarnya paham kan? Baik, untuk Yuniati gimana? Paham nggak? Ya, Ustaz. Gimana? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Tat, tadi lan itu hanya untuk mansub gitu ya, Tat? Iya, Lam untuk majzum, majzum gitu. majzum. Majzum, Majzum namanya. majzum, Ini seperti ini tulisannya. Majzum. majzum. Ustaz, Udah? Ya? kalau yang lan nada uwa ini masuk nggak Ustaz? Iya, masuk. Itu namanya fi'il mudhari mansub. Kalau yang lan nada uwa ini masuknya. Nah, Sudah? Ada lagi? udah. Baik, ini siap dilanjutkan? Gimana, akhwat? Siap Siap, dilanjutkan? Baik, saya Oh, hapus ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya, ini yang sedikit lebih kompleks. Yang penting teori dasar tadi itu paham. Itu dulu. Nah, sekarang kita masuk nih ke golongan yang agak lain. Ya, golongan yang agak lain. Ya. Di sini dibagi jadi 3. Ya. Dan kita sudah belajar ini sebenarnya. Ya. Di sini kan dibagi jadi 3 ya. Ada sahih akhir, ya, mudhari sahih akhir. Kemudian ada al-af'alul khamsah. Ada lagi
Yang satunya adalah mudhari mu'tal akhir. Mudhari mu'tal akhir. Nah, kita akan masuk satu-satu ya, tidak perlu buru-buru. Yang penting bisa dicerna. Nah, karena mungkin bagi sebagian ini bingung ya. Nah, pelan-pelan saja. Pertama kita masuk ke yang sahih akhir. Ya, maka saya berikan garis merah. Ya, garis merah di sini. Ya, ini ya. Ini sahih akhir ya. Ya. Jadi yang di bawah garis merah ini tidak perlu diperhatikan dulu. Ya, fokus ke yang di atas garis merah. Ya. Baik, sahih akhir. Apa itu sahih akhir? Sahih akhir, ini kan sahih akhir ya. Yang dimaksud sahih akhir ini maksudnya adalah tidak ada huruf penyakit pada fiilnya. Tidak ada huruf penyakit pada fiilnya ya, di huruf terakhirnya. Saya ulangi. Yang dimaksud sahih akhir adalah fiilnya ini, fiil mudhari'nya ini, dia tidak mempunyai huruf penyakit di akhirnya. Ya. Huruf penyakit pada fiil itu ada 3. Ada alif, alif bisa bentuknya lurus, bisa bengkong kayak gini, atau waw, ya, atau ya. Ya, alif, alifnya kayak gini, atau waw, atau ya. Gitu ya. Sementara kalau kita lihat di fiil yashrobu, yashrobu, huruf akhirnya apa? Ba. Doma. Huruf akhirnya apa? Bukan doma. Ba. Ba. Bukan harokat yang huruf akhirnya ba. Nah, kita lihat huruf akhirnya ini ba, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Makanya dia dikatakan sebagai fiil yang sahih akhir. Ya, sahih akhir. Jadi dia tuh sahih belakangnya, tidak ada penyakitnya. Kemudian kita lihat dalam kondisi marfu. Kondisi marfu'nya kalau fiil yang sahih bagaimana? Seperti ini marfu'nya. Harokat akhirnya apa? Dhammah. Ya. Maka di sini dikatakan al-alamah. Alamah itu artinya tanda. Tandanya apa? Marfu'nya dengan dhammah. Kan kelihatan ini. Dhammah harokatnya. Gitu ya. Kalau ditanya yashrobu itu fiil sahih akhir. Karena huruf terakhirnya ba, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Paham? Kemudian ketika marfu, tandanya apa? Tandanya dhammah. Kan kelihatan tandanya dhammah. Huruf harokat akhirnya apa? Dhammah. Makanya ditulis di sini ya sama Ustaz Aceh rahimahullah ditulis dhammah sesuai dengan harokat akhirnya ini. Gitu ya. Sampai sini gimana? Paham? Paham, Ustaz. Baik, lanjutkan ya. Kemudian ketika mansub. Ketika mansub. Mansub contohnya kemasukan lan di sini ya. Lan semua nih. Semuanya lan. Lan yashroba. Ini lihat harokat akhirnya apa? Fathah. Maka alamah atau tanda ya dengan apa? Dengan fathah. Ini kan fathah. Ya. Juga ketika majzum.
ketika majzum kemasukan lam, ya, dia berharokat akhir sukun. Ya. Maka alamahnya atau tandanya ditulis dengan sukun. Ya. Alamah sukun. Ya, tandanya dengan sukun. Jadi kalau marfu tandanya dengan dhammah, mansub tandanya dengan fathah, majzum tandanya dengan sukun. Ya, ini kalau fiil sahih akhir. Sahih akhir. Baik, gimana? Sampai sini dulu. Paham? Bentar. Nah, gimana Ukti Hafsah, paham nggak? Ustaz. Paham ya? Mudah ya, insya Allah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah af'alul khamsah. Kita sudah belajar di pertemuan yang sebelumnya nih, jauh nih, af'alul khamsah. Ya. Ini dihapus nggak apa-apa? Gimana? Boleh nggak dihapus? Nggak apa-apa, Tan. Boleh. Nggak apa ya? Saya hapus ya. Af'alul khamsah, ini saya nulis dulu di bawahnya ini, biar jelas gitu ya. Af'alul khamsah itu yang belakangnya una sama ina. Una, ani, ina. Una, ani, ina. Itu kan al-af'alul khamsah. Una, ani, ina. Ya. Contoh, ini pakai yadhabu ya. Berarti yang termasuk af'alul khamsah dari fi'il yadhabu adalah yadhabuna, gitu ya. Terus ada lagi yadhabani, gitu kan. Ya. Dan ada lagi tadhabuna, ini antum ya. Kemudian ada tadhabina, anti, ya. Ya. Tadhabina sama tadhabani, antuma. Gitu ya. Ini af'alul khamsah. Nah, untuk yang contoh di tabel ini menggunakan yadhabani. Menggunakan yadhabani. Yang ini nih. Ya. Jadi Ustaz Aceh ini pakai contohnya yang yadhabani. Ya. Nah, tapi yang lain ini juga masuk af'alul khamsah gitu kan. Hanya saja contohnya hanya satu saja di sini. Baik. Pertama kondisi marfu'nya. Bagaimana kalau marfu'? Kalau marfu', maka dia marfu'nya dengan ketetapan nun istilahnya. Jadi nunnya ini tetap ada. Bukan lagi dhammah. Seperti yang atasnya ini kan pakai dhammah, yashrabu, dhammah. Tapi kalau al-af'al al-khamsah, maka yang dilihat nunnya. Saya ulangi. Kalau soi akhir tadi kita lihat harokat akhirnya. Ini ada harokat akhirnya. Kalau apa namanya, marfu pakai dhammah, kalau mansub pakai fathah, kalau majzum pakai sukun. Ini kan tadi ya. Nah, ini kalau sahih. Sementara kalau al-af'al khamsah yang dilihat bukan dhammahnya, fathahnya, sukunnya bukan, tapi nunnya. Yang dilihat nunnya. Nun di akhir itu. Ya. Kalau nunnya ada, berarti dia marfu.
Kalau nunnya ada, ditulis nunnya, berarti dia marfu ya. Jadi kalau marfu, nunnya harus ada. Nun ditulis. Yadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabani, gitu kan? Tadhabina, gitu. Nah itu ditulis nunnya. Itu kalau marfu. Nah, ketetapan penulisan nun itu dalam bahasa Arab namanya subutun nun. Subutun nun. Jadi marfu'nya dengan apa? Dengan subutun nun namanya. Dengan ketetapan huruf nun itu. Ketetapan huruf nun itu. Nunnya ada, tetap gitu. Tidak hilang. Itu marfu'nya. Kemudian mansubnya ini dengan menghapus nun. Yang tadinya ada nunnya, ya kan? Jadi tidak ada nunnya. Yadhabani jadi yadhaba. Yadhaba. Ya. Jadi dengan penghapusan nun tadi. Kalau marfu'nya dengan penetapan nun, ya. Nah, mansubnya itu dengan penghapusan nun. Penghapusan nun itu dalam bahasa Arab kita sebut sebagai hadfin nun atau hadfun nun. Tentunya penghapusan nun. Ya. Jadi nunnya itu tidak ada, dihapus. Itu kalau mansub. Beda ya. Kalau marfu kita nyebutnya disubutin nun atau dengan penetapan nun. Gitu ya. Nunnya ada ditulis. Tapi kalau mansub kita nyebutnya dengan bihadfin nun. Ya, dengan penghapusan nun. Gitu ya. Begitu juga ketika majzum. Ketika majzum juga sama. Ya. Nunnya juga dihilangkan. Ya. Jadi dengan hadfin nun. Dengan hadfin nun sama dengan penghapusan nun. Nunnya yang harusnya di sini nih, ya, sini hilang. Ya. Sampai di sini paham atau bingung? Gimana? Ukti Dewi gimana? Paham? Baik, paham. Ukti Yuliati? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Ukti Hafsah gimana? Ya Ustaz. Paham? Paham. Coba saya tanya ya. Misal, ini kan tadi contohnya yang ini. Yadhabani. Jadi ini sudah ya. Misal yadhabuna. Yadhabuna marfu bi subutin nun gitu ya. Kemudian mansub bi hadfin nun ya, dengan hadfin nun. Majzum bi hadfin nun. Jadinya gimana? Yadhabu kalau mansub. Kalau majzum juga sama. Yadhabu gitu ya. Lan yadhabu, lan yadhabu. Gitu ya. Sekarang coba Ukti Hafsah. Tadhabina. Nah, tadhabina ini marfu'nya dengan apa? Sama semua ini jawabannya. Iya Enggak. sama. Sub Subutunun Dengan sebut nun. Mansubnya jadinya gimana? Jadinya gimana dulu? Kalau mansub. itu Lan. lantad apa tadi? Tadhabina ya. Habin nggak pakai Nunnya hilang. Jadinya gimana? tadhaba Kok bisa ba? Ba-nya harokatnya apa? bi tadhab
Jadinya lan Eh, tad tadhabi. lan tadhabi. Ya. Mumtaz. Berarti dia mansub dengan Eh, hudfunun. hadfin nun. Ha. Hadfin. Ya. Hadfin nun. Had Kalau majzum bagaimana? Lam, lam yadhabi. lam tak, bukan ya. Lam tadhab. Lam tadhabi. Majzumnya dengan apa? Hadfunun. Hadfun nun. Nah, coba sekali lagi. Ya, Ustaz. Tadhabuna. Tadhabuna dia marfu. Marfunya dengan apa? Subutunun. Subutun. Tadhabu. Kemudian kalau mansub jadinya lan Lan tadhabu. tadhabu. Mansubnya dengan apa? Hadfunun. Hadfun nun. Nah, kalau majzum gimana? Lam tadhabu. Hmm. Had Majzumnya dengan hadfunun. hadfun nun. Mumtaz. Alhamdulillah. Jelas ya? Coba kita lihat yang tadhabani gimana? Halo? Kita lihat bisa apa nih? Nggak bisa ya? Ya, Ustaz. Ngantuk banget Ustaz. Apaan? Ngantuk banget. Tidur. Ya udah, yang ngantuk tidur lah. Nanti sih rekamannya. Yang ngantuk tidur aja. Gak apa-apa. Salah. Cuma rekamannya aja. Gimana? Mau pindah ke Ukti Dewi aja? Atau antum mau jawab? Ustaz Dewi dulu Ustaz. Ya udah. Ya, Ukti Dewi silakan. Ngantuk juga? Enggak tahu. Mana? Marfu yadhabani. Tak, pakai tak. Tadi. Oh, tadhabani. Marfu bi. Marfu subutunun. Marfu disubutin nun. Terus kalau mansub Mansub lan lan. tadhabu. Oh jadi bu. Banyak harokatnya apa? Kayak lan tadhabi. Oh, bi. Apa tadi? Tadhabina. Oh, Tadhabani. tadhabani. Jadinya Berarti lan tadhaban. lan tadhaba. Mansubnya dengan Hadfunun. hadfun nun. Kemudian majzumnya gimana? Lam tadhaba. Majzumnya dengan Majzum hadfunun. hadfun nun. Baik, Mumtaz. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jelas ya sampai sini? Nah, Ukti Yuliati sudah tidur pulas. Nah, Apaan Ustaz? Kalau sambil ketiduran duduk. ya ini yang terakhir ini. Di meja, di kursi. Baik, ini sudah jelas, sudah saya hapus. Ya Ustaz. Baik, saya hapus ya. Soalnya kalau ngantuk ini takutnya nggak masuk. Ini agak berat ini, yang terakhir. Yang terakhir, ya. Tapi kalau bisa saya pengennya itu yang terakhir ini dibahas sekalian. Baik, ya. Yang terakhir ini mu'tal akhir namanya. Mu'tal akhir. Seperti tadi. Mu'tal akhir itu berarti dia fiil yang berpenyakit. Mu'tal itu artinya berpenyakit. Mu'tal artinya berpenyakit. Saya tuh bingung ya. Ngajar pelan bikin ngantuk. Ngajar cepat nggak paham takut. Enggak, saat ini karena kan posisinya malam sih. Ya. Baik. Mu'tal akhir ya. Mu'tal itu berpenyakit, akhir itu ya akhir. Nah, penyakit seperti tadi, penyakit pada fiil itu ketika fiil itu huruf akhirnya salah satu dari 3 huruf. Alif,
alif ya. Ini alif begini atau waw ya atau ya. Kalau fiil mudhari ya, di akhirnya itu salah satu dari 3 huruf ini namanya dia fiil mu'tal akhir. Saya ulangi, fiil mudhari yang huruf akhirnya salah satu dari 3 huruf ini ya, entah akhirnya itu alif, alifnya lurus atau bengkong, atau waw atau ya, maka dia fiilnya namanya fiil mudhari mu'tal akhir namanya. Contoh, di sini ada kata yada'u. Ini huruf akhirnya waw, berarti dia mu'tal akhir karena waw huruf akhirnya. Contoh lagi, yahdi. Yahdi ini ya huruf akhirnya, dia mu'tal akhir, penyakit ya. Yardo huruf akhirnya alif, maka dia juga mu'tal akhir. Nah, jelas? Jelas nggak? Jelas, Jelas, Ustaz. Bang. Ya, Ustaz. Nah, selanjutnya bagaimana kondisi marfu'nya sama kondisi majzum dan mansubnya. Nah, ini ya yang perlu sedikit ini karena ini beda semua gitu ya kayak tadi. Nah, ketika marfu itu kita sepakati marfu itu yang namanya marfu itu berarti kan dia harusnya harokatnya dhammah. Gitu kan? Contoh yashrobu, harokatnya dhammah kan? Jadi marfu itu asalnya harokatnya itu dhammah harusnya. Gitu kan? Yang benar itu ya dhammah. Mansub, fathah, majzum, sukun. Nah, itu aslinya seperti itu. Marfu, dhammah, mansub, fathah, majzum, sukun. Itu. Tapi khusus di fi'il mudhari mu'tal akhir itu beda kondisinya. Itu beda. Ketika marfu ya, ini huruf akhirnya, huruf penyakitnya ini waw, ya, alif, ini dia nggak bisa menerima harokat dhammah. Jadi yad'uwu gitu nggak bisa. Atau yahdiyu itu nggak bisa. Yardau itu nggak juga. Gitu ya. Nggak bisa menerima harokat asli dari kondisi marfu, yaitu dhammah. Maka kondisi marfu'nya disebut sebagai dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Apa itu muqaddarah? Muqaddarah itu maksudnya dhammahnya tersembunyi, ya, tersembunyi atau tidak nampak, ya. Tersembunyi atau tidak nampak. Ya. Ini atau tidak nampak, atau bisa juga diartikan dhammahnya itu tertakdirkan saja, ya. Tertakdirkan saja. Tertakdirkan saja, tapi tidak ditulis di harokat akhir fiil tersebut, gitu ya. Tidak kemudian jadi yad'uwu, yahdiyu, atau yardou gitu enggak. Ya, jadi mereka tetap harokatnya seperti aslinya. Yad'u, maka yad'u, yahdi, yardo, tetap seperti itu. Ya. Tapi kita nyebutnya dalam kondisi marfu'nya adalah marfu dengan dhammah muqaddarah. Gitu. Dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi, tidak nampak. Nyebutnya seperti itu. Ya, dhammah muqaddarah.
Karena memang tidak bisa ditampakkan, ditulis di situ nggak bisa. Jadi hanya sebagai penetapan saja kondisinya itu marfu dengan dhammah. Tapi dhammahnya tidak ditulis. Muqaddarah. Paham sampai sini? Gimana? Bingung? Waktu Yudati gimana? Paham nggak? Iya, kalau kayak itu nggak sih Ustaz yang kayak wadduha gitu misalnya. Itu, Wadduha kan isim. oh ya isim. Berarti itu Abduha benar. kan isim. Ini kan kita lagi bahas fi'il. Iya, apa? Nah, kan ada alnya itu. Berarti kan dia isim. Iya, iya. Iya. Baik. Yang lain gimana? Paham nggak? Nah, ya. Paham ya? Nah, Paham. selanjutnya ketika kondisinya mansub, kemasukan lan. Ini beda lagi kondisinya lan. Tergantung penyakit yang dimiliki. Tergantung huruf penyakitnya. Kalau huruf penyakitnya itu wawu, maka dia jadi fathah zahirah namanya. Mansub dengan fathah zahirah. Zahirah itu maksudnya adalah nampak. Zahir. Nampak. Kan jelas kelihatan tuh. Yada'wa. Lan yada'wa. Gitu kan. Ada fathahnya di sini di atas wawu. Kelihatan jelas. Yada'wa. Makanya dia karena kelihatan jelas, nampak. Ya, maka dikatakan fathah zahirah. Fathah zahirah. Ya, dengan fathah zahirah. Itu fathahnya nampak kelihatan. Begitu juga yang huruf penyakitnya itu ya. Nah, itu juga ditulis dengan fathah zahirah. Fathah yang nampak. Ya. Beda lagi sama yang huruf penyakitnya itu alif. Yarbo. Maka dia tetap yarbo. Fathahnya muqaddarah. Ya, tidak tertulis atau tidak nampak. Fathah muqaddarah. Ya. Jadi kalau yang wawu sama ya fathah zahirah, tapi kalau yang alif maka fathah muqaddarah. Itu kondisi mansubnya. Terakhir adalah kondisi ketika majzum. Nah, ketika majzum ya, maka ya, dihapus huruf penyakitnya. Setiap fi'il mudhari yang muqtal akhir atau berpenyakit, ketika majzum, maka huruf penyakitnya dihilangkan. Tadinya yada'u ada wawunya, di sini jadi yada'u. Wawunya tidak ada. Lan yada'u. Yahdi. Lan yahdiya. Yahdi. Nah, ketika majzum, ya-nya hilang. Lan yahdi. Lan yahdi. Gitu ya. Yarbo. Nah, yarbo ada alifnya. Tapi ketika majzum, alifnya hilang. Lam yarbo. Lam yarbo. Gitu ya. Tidak panjang. Tidak yarbo. Tidak. Tapi yarbo. Ya, jadi dihapus huruf penyakitnya. Ini kalau majzum. Namanya apa Ustaz? Dihapus huruf penyakitnya. Hadfil akhir. Dihapus akhirnya. Hadfil akhir. Ya, majzumnya dengan hadfil akhir. Ya. Atau dalam kitab lain, hadfi harfil illah. Baru tahu agak panjang ya.
Tapi Ustadz Aceng di sini dengan istilah yang lebih mudah, yaitu hadfil akhir. Dihapus akhirnya. Gitu. Hadfil akhir. Dihapus akhirnya. Ya, dihapus akhirnya. Ya, dihapus akhirnya. Ya. Akhirnya itu maksudnya huruf akhirnya dihapus. Gitu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tafadhol. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ukti Hafsah, Ukti Yuliati, Ukti Dewi, silakan. Bagaimana? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Jelas? Betul. Alhamdulillah. Ya tadi kan yang dihapus wow ya kata. Hmm. Kalau yang lam yahdi yang dihapus ya. Kalau lam ya robo yang dihapus alif. Hmm. Ada lagi? Bingung di situ? Enggak Atau sih. enggak ya? Baik. Oke, Hafsah gimana? Paham nggak? Contoh kali ya, Tat, biar paham. Gimana? Contohnya. Contohnya. Ya ini. Oh, contohnya Ya, maksudnya contoh lain atau gimana? contoh lain selain ini. Iya, contoh yang lain, Tat. Contoh yang lain. Contoh lain. Contoh lain seperti di hadis Nabi. Man yurid. Oh, yang yurid itu yang dihilangkan tengahnya. Jangan-jangan. Man lam yada. Nah, itu contoh hadis Nabi ya. Man lam yada qaula zur ya wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan man lam yada ya. Nah, ini juga bukan ya. Bukan itu. Itu wada'a yada'u. Gimana ya? Atau di tadribat aja. Ini setelah ini ada tadribat nih. Iya, maksudnya tadrib aja, Tat. Nah, iya. Tapi ini sudah jelas belum? Insya Allah jelas. Baik, alhamdulillah. Saya hapus ya. Nah, ini ada tadribatnya nih. Saya sampai lupa ada tadribatnya. Ada tadribatnya yang tentang ini. Nah, coba ya. Ukti Dewi dulu. Ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Jadikan fiil-fiil berikut ini mansub dan majzub. Yadhabu. Gimana kalau mansub? Kalau majzum gimana? Majzum berarti, mansub berarti misal tambahan lan, mansub ya, ya lan. Majzum berarti misal lan, gitu ya. Contoh, bisa contoh dulu ya. Yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab, gitu ya. Saya ulangi, yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab. Sekarang coba Ukti Dewi nashrobu. Lan nashrob. Lan Gimana tadi? nashrobu. Gimana kalau ketemu lan harokat akhirnya, Pak? Lan nashroba. Nah, terus. Terus lam nashrob. Dalam nasyrab mumtaz. Coba sekali lagi. Yakhrujuna. Gimana? Ini af'alul Lan, khamsah. Tadi. ini berarti Ayo. yang kedua ya. Yang ada nun-nunnya itu tadi. Berarti Gimana? ditambah nun gitu. Nunnya nggak usah Kok lagi ya. ditambah nun? Nunnya udah Langsung ada lan kok ditambah aja. lagi. Ya, ya, ya. Lan ya ruja. Lan ya ruja. Kok Lan jas sih? ya, bukan salah ya. Lan ya, Jinnya harokatnya apa?
Halo? Hilang? Loh, mana nggak ada suaranya? Halo? Ukti Dewi? Hilang? Ukti Dewi? Lan Halo? yakhruju ya Tat. Mumtaz. Terus kalau Terus lam majzum, yakhruja oh iya jadi jak lagi. salah ya. Jimnya harokatnya apa? Jimnya doma. Ya udah, dibaca doma. Jadinya, Oh. Lam yakhruju. nah gitu. Gitu loh. Jadi kalau doma tetap doma, tidak kemudian jadi fathah. Yang fathah itu kan tadi karena dia itu contohnya yang yadhaban gitu loh. Karena fathah ya. Kalau yang ini kan dia Ini doma. tetap doma. Heeh. Enggak. Dan ketika mansub ini karena contohnya tadi kan yang fathah ya. Nah, kalau yang domah begini kan berarti kan dia gandengnya sama wau ya. Pasti kan. Yakhrujuna. Gitu kan. Nah, maka ketika dia mansub atau majzum, maka nunnya hilang, memang nunnya hilang. Kita tulis ya. Yakhrujuna gitu ya. Yakhruju. Nah, kan harusnya nun ya. Nah, kalau hilang, maka dia diganti jadi alif gitu. Lan yakhruju gitu. Paham ya? Lan yakhruju. Lan yakhruju. Alla ta'dilu gitu kan. Alla ta'dilu fawahidah gitu kan. Ya kan? Nah, contohnya begitu. La tuqad bukan ya. La tuqaddimu itu juga. La tuqaddimu misalnya. Nah, itu ketika dia mansub maka ditambahkan alif belakangnya. Nunnya hilang tapi jadi alif. Itu kalau yang gandeng sama wawu. Tapi kalau yang tidak seperti yang ini nih, yasjudani maka tidak. Tafadhol ukhti Yuliati gimana? Yasjudani? Jangan Yes, jawab. Juda nih. Lam Juda. Lam apa lan? Lan. Lan. Terus kalau lan? Itu alamannya hazab nun. Yes. Betul. Lam Terus? lam Juda juga ya Ustaz. Ya. Alamannya sama. Alamannya apa? Hadfin nun. Satu lagi. Hazab. Ya, hadfin nun. Ya. Hadfin nun. Ya, susah ya ngomong ya. Hadfin nun. Kemudian tarji'ina gimana? Tarji'ina. Tarji'ina lan tarji'i. Itu alamatnya hazfun nun. Terus itu lam tarji'i. Hazf nun juga. Juga mumtaz. Coba satu lagi. Ini mu'tal akhir. Yazni. Ini ya ini, bukan alif ini. Yazni. Ini ya. Yazni ya. Ini kurang. Wah, siapa nih? Nah. Begini Yazni. Gimana jadinya? Yazni. Dibikin yang mana Ustaz? Yang nomor 3 ya? Iya, itu yang akhir, yang mu'tal akhir. Ya. Jadi lan apa tadi? Lan apa itu jadinya? Nah, Lam tadi kan ada contohnya di atas kitab itu. Kalau yang penyakitnya ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya penyakitnya seperti ya, yahdi gitu, seperti yahdi. Gimana tadinya? Kalau mansub jadinya gimana? Yahdi.
Ini Kalau kalau dia mansub itu dia zohir tampak dia iya-nya. iya, terus gimana jadinya dibacanya? Lan yaz yazbi. Oh, jadi ba sih. Nun. Bentar, bentar. Lam lam yaz. Mana sih start? Astagfirullah. Nggak temu loh. Dicontoh itu loh. Lam yazdiya. Nun. Nun, bukan ba. Lam yaz. Nun. Bukan lam Lam yaz. Heeh. ya. Lan ya. Aku udah ngantuk nih kayaknya. Nggak bisa. Nggak bisa ini. Lam yazdiya Ustaz ada ya-nya di Heeh. zohirah. Fathah Fathah. zohirah. Heeh. Ulangi. Lan apa? Lan, nah kan lupa lagi saya. Lam yazniya. Lan apa lam? Lan. Heeh. Lan. Ya, lan. Yazniya. Lan yaznia. Tandanya dengan? Dengan fathatun zohirah. Heeh. Kalau majzumnya? Majzum lam lam yazni. Ada yaknya apa enggak? Enggak ada hazab hazab Ada. akhir. Hazab Heeh. akhir. Hasil akhir. Mumtaz. Mumtaz. Alhamdulillah. Dua terakhir. Ukti Hafsah. Marfu'nya yanha domatun muqaddarah. Terus mansubnya lan yanha. Ulangi. Afwan. Dari awal. Gimana? Marfu'nya Mm-mm. yanha domatun Yanha, muqaddarah. bukan yanha ya. Yanha. Yanha. Ya yanha Heeh. domatun muqaddarah. Terus maksudnya Mansubnya lan lan yanha yanha. yanha Heeh. fathatun muqaddarah. Heeh. Terus lam yanha. Lam yanha. Itu aja, jangan dipanjangkan. Lam yanha Mm-mm. hadful akhir. Fil akhir. Mumtaz. Coba sekali lagi yang yadnu. Ya denu marfunya ya apa ya denu tandanya domatun muqaddarah. Mm-mm. Kalau maksudnya lan yad lan yadnu Hey. eh lan yadnuwa Mm-mm. Maksud. alamatnya fathatun zahirah. Mumtaz. Terus Terus majzum. mazmumnya lam yadnu. Heeh. Iya betul, lam yadnu. Alamatnya tandanya hadful akhir. Hasil akhir. Mumtaz. Baik. Nah, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 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 Nah, soalnya ini saya tadi pagi itu juga ngajak privat. Ngajak privat materi ini. Ya, privat terus eh, agak bingung. Dan sih saya tuh sebenarnya agak khawatir ketika anak ngajar antum. Ya, itu bisa nggak nangkepnya gitu. Takutnya berat gitu materinya. Ternyata alhamdulillah antum paham. Nah, alhamdulillah antum paham. Alhamdulillah. Berarti saya memang kadang harus lebih sedikit pelan lagi ya menjelaskannya. Baik, alhamdulillah ya saya senang ya antum paham. Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah takut sekali loh materi ini berat takutnya, terutama yang takutnya bingung. Tapi ternyata alhamdulillah Dr. Yuliati, Dr. Dewi, Dr. Afso, antum semua ini paham. Alhamdulillah. Baik, saya rasa cukup dulu ya hari ini. Mau ada tugas? Mau ada tugas ya? Boleh Ustadz biar paham, biar lebih paham. Baik. Jangan banyak-banyak Tugas. tapi. Kalau tugas suruh nyari di Al-Quran malah pada bingung ya. Masa bingung sih kalau suruh nyari di Al-Quran? Coba Bingung ya. dicoba. Enggak, coba dicoba nanti. Nah,
Coba ya kalau gitu cari di Al-Quran. Ya, cari di Al-Quran yang ini aja deh. Boleh. Pertama yang sahih akhir kondisi marfu dari Al-Quran. Jadi aku membuat gini nih, biar mudah anak ngoreksi juga. Ngirim ayatnya doang terus nggak dikasih, katanya doang nggak dikasih. Ini diambil dari surat apa ayat apa? Anak bingung kadang koreksinya bener nggak? Ayat mana gitu kan? Yang mana kasih gambaran dulu ya. Sebentar. Jadi antum buat tabel nih, ya tabel kayak gini ya. Saya kasih gambaran. Nah, gini aja, biar mudah ya. Nah, tabelnya tuh gini. Sama kayak gini. Ya, sama kayak gini persis nih, kayak gini. Kayak apa namanya? Nah, kayak gini persis, ya. Al-af'al, ya. Soy mudhari, soy akhir. Satu aja. Apa? Alamahnya dhamma. Tapi ini bukan misal ya. Di sini ya diganti al-kalimah gitu ya. Al-kalimah gitu ya. Al-kalimah. Apa gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau bisa ditulis atau di sini al-jumlah ya. Atau al-jumlah. Mending nulis satu kalimat lengkap atau hanya satu kata? Satu kata ya. Antum ribet nggak kalau suruh nulis misal ayat nih. Ayat itu antum tulis segini misalnya. Lam yalid contoh ya. Tapi itu kan uh, itu sahih ya. Walada yalidu. Itu kan sahih. Lam yalid walam yulad. Itu kan sahih ya. Yulad itu kan sahih. Nah, tapi kalau kepanjangan susah juga ya. Kamu segini aja wis. Gini aja persis kayak gini. Tapi al misalnya diganti al kalimah. Ya. Diganti al kalimah. Nah, antum cari kata-katanya di Al-Quran. Al-Quran 30 juz antum cari. Ya, kan insya Allah banyak ya. Insya Allah banyak. Insya Allah banyak, antum tinggal cari. Ini diganti al kalimah. Ya. Al kalimah. Al-kalimah. Nah, kalau bisa dikasih keterangan ini Al-Quran surat apa ayat keberapa gitu. Jadi kalau ngecek tuh karena tuh mudah. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuma kadang kayak kemarin ada yang ngirim terus sana tanya, ini bener kayak gini tulisannya, ini surat apa? Bingung gitu, nggak tahu. Waduh, ini bingung juga ngeceknya. Tapi kalau ditulis surat ini, ayat ini gitu. Nah, itu nanti bisa dicek. Oh, ini mah bukan ini gitu misalnya. Ini asli hurufnya. Oh, ini penyakit gitu misalnya. Baik, silakan dicari dan ini tidak ada batasan ya. Karena ini sifatnya itu sebenarnya untuk melatih antum. Gitu. Kalau antum sering latihan, itu akan semakin paham. Jadi kembali progres kebaikan itu ke antum sendiri sebenarnya, bukan ke anak, ke antum sendiri gitu. Ke antum sendiri ini kan demi melatih antum sendiri. Semakin banyak latihan, ingin tahu, oh dikoreksi, benar salah, itu jadi paham. Oh ini ternyata. Baik. Nah, insya Allah cukup ya malam hari ini karena sudah jam 9 lebih 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekalian bersyukur, alhamdulillah untuk bisa paham. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi